dengan saya, Sobat Belajar Channel. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Menyelesaikan bermacam soal matematika hanya dengan cara satu macam. Inilah topik yang akan kita bicarakan. Benar enggak ya? Anda mungkin bertanya-tanya, masa bermacam soal bisa diselesaikan hanya dengan satu macam cara? Biasanya satu soal diselesaikan dengan cara tertentu, tapi kemudian soal yang lain diselesaikan dengan cara yang lain pula. Selain dengan satu cara ini juga relatif singkat, mudah, dan simpel. Sobat belajar tak perlu melakukan perkalian atau pembagian yang rumit. Cara ini tidak memberi rumus-rumus. Dan yang paling penting, sobat belajar, ternyata cara ini belum pernah dilakukan orang lain. Sebelum saya perkenalkan alatnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Baiklah, mari kita mulai. Perkenalkan, inilah dia 4 buah kotak ajaib. Sobat belajar, dengan kotak inilah kita menyelesaikan banyak soal matematika. Sebelum kita paham menggunakannya, marilah kita berlatih. Biasanya setiap soal dalam matematika memberitahukan 3 hal dan menyisakan 1 hal yang belum diketahui. Tugas sobat adalah mengisi 1 hal yang belum diketahui itu. Mari uji kemampuanmu. Siap? Berapakah isi kotak yang masih kosong berikut? Jika kamu menjawab 3, maka kamu benar. Perhatikanlah bilangan antara 7 dan 21. Jika 7 dikali N sama dengan 21 di kolom kanan, maka N juga berlaku bagi angka yang terdapat di kolom kiri. Isilah angka 3 di kotak kosong. Mari kita buktikan bahwa apa yang kita isi sudah benar. Jika 1 minggu adalah 7 hari, berapa minggukah 21 hari? Jika kamu menjawab 3 minggu, memang sudah benar. Mari kita perhatikan kotak berikut. Jika kamu mengisinya dengan 10, maka kamu benar. Perhatikan antara 6 dan 30. Jika 6 kali N sama dengan 30 di kolom kiri, maka N juga berlaku di kolom kanan. Mari kita buktikan bahwa jawaban kita sudah benar. Harga 6 gelas jus adalah 30.000. Jika kita hanya membeli 2, berapa yang harus kita bayar? Jawabnya 10.000. Dan jawaban kita benar. Perhatikan kotak berikut. Jika jawabmu 4, maka kamu benar. Perhatikanlah antara 6 dan 12. Jika 6 kali N sama dengan 12, di baris bawah, maka N berlaku juga untuk angka pada baris atas. Mari kita buktikan bahwa jawaban kita sudah benar. 6 ganding kelapa berisi 12 butir. Jika 8 butir kelapa, seharusnya berapa ganding? Jawabnya 4 ganding. Jawab kita benar. Dan perhatikan kotak berikut lagi. Jika kamu mengisi dengan angka 4,8, maka kamu benar. Mungkin kamu tak melihat angka-angka yang bisa dijadikan contoh atau untuk dijadikan bahan perbandingan. Jika keadaannya demikian, maka kamu akan melakukan kali dan bagi, yaitu 8 kali 3 dibagi 5 sama dengan 4,8. Dan selalu begitu. Kamu harus mengalihkan angka yang berseberangan dan lalu membagi dengan bilangan yang bersebelahan. Sampai sekian jauh, apa kamu sudah mahir? Jika belum, maka sebaiknya kamu mengulangi lagi dari awal video ini. Jika sudah, maka kita akan mulai membahas soal-soal matematika. Bagaimana kamu? Jika sudah, mari kita lanjut. Mari kita mulai membahas soal-soal. Yang pertama, soal persen. Siswa kelas 5 ada 40 orang, 2 orang tidak hadir. Berapa persen yang tidak hadir? Mari kita ambil kotaknya.
Sebelum kamu jawab, ada pemberitahuan. Seperti kamu lihat, soal sudah masuk ke dalam kotak pencarian. Kotak pencarian sudah mengubah, terjemahkan informasi soal ke dalam bentuk sederhana. Bunyinya begini, jika 40 orang adalah 100%, maka 2 orang berapa persen? Jika kita masih belum bisa menjawab, maka kotak pencarian bisa mengubah informasi menjadi demikian. Lihat kotak di bawah ini. Dari kotak tersebut terlihat bahwa 40 dan 100 sudah disederhanakan menjadi 4 dan 10. Ternyata kotak tersebut memahami apa itu perbandingan senilai. Kini pekerjaan kita makin lebih gampang. Lihat angka 4 dan 2. Jika 4 dibagi N sama dengan 2 di kolom kiri, maka N berlaku juga untuk angka di kolom kanan. Jawabnya 5, artinya 5%. Kini terjawab sudah, 2 orang yang tidak hadir adalah 5%. Kita masuk soal persen berikutnya. Ibu Ida membeli kebutuhan alat rumah tangga dengan harga 85.000. Karena mendapat diskon 20%, berapa harga yang harus dibayar Bu Ida? Mari kita buat kotaknya. Perhatikan baik-baik. Kotak sudah menerjemahkan soal dengan sederhana. Lihat angka 100 dan 20. Atau bila disederhanakan menjadi 10 dan 2. 100 bagi N sama dengan 20 atau 10 bagi N sama dengan 2, maka N sama dengan 5, maka 85 dibagi 5 sama dengan 17. Kotak hanya memberitahukan nilai dari 20%, yaitu 17.000. Harga 85.000 dengan potongan 17.000, maka harga yang harus dibayar adalah 85.000 kurang 17.000 sama dengan 68.000. Kita masuk soal yang kedua, soal perbandingan. Tabungan Wahyu adalah Rp141.000. Tabungan Santi dan Wahyu 2:6. Maka besar tabungan Santi adalah, mari kita lihat kotaknya. Lihat angka 6 dan 2. Jika 6 dibagi N sama dengan 2, maka N adalah 3. Jadi 141.000 dibagi 3 sama dengan Rp47.000. Kotak kosong berisi angka 47, artinya uang Santi sebesar Rp47.000. Kita masuk soal ke perbandingan yang berikutnya. Perbandingan usia ayah dan ibu adalah 4:3. Jika umur ibu 45 tahun, berapakah jumlah umur ayah dan ibu? Mari lihat kotaknya. Dari kotak dapat dilihat bahwa umur ayah adalah 60, maka jumlah umur mereka berdua adalah 105 tahun. Kita masuk soal ketiga, yaitu soal debit. Air mengalir dalam pipa dengan debit 3 liter per detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak yang berisi 6 meter kubik air? Mari lihat kotaknya. Dari kotak tersebut, bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 2000 detik atau 33,3 menit. Kita masuk ke soal yang keempat, soal skala. Jika jarak dari kota A ke kota B pada peta adalah 8 cm, skala peta 1:7.500.000, maka jarak sebenarnya antara kota A ke kota B adalah, mari kita lihat kotaknya. Jika dilihat kotaknya, maka hasilnya adalah 600 km. Artinya, jarak dari kota A ke kota B adalah 600 km. Kita masuk soal kelima, soal kecepatan. Sudah 2 jam Mary mengendarai kendaraan dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Masih ada 10 km lagi jarak yang harus ditempuh agar ia sampai pada tujuan. Berapa kilometer jauh jarak dari rumahnya ke kota tujuannya? Mari kita lihat kotaknya. Bila dilihat dari kotaknya, maka hasilnya adalah 160 km. Maka jarak dari rumah Mary ke kota tujuannya adalah 160 km ditambah 10 km yang belum dijalani sama dengan 170 km. Demikianlah banyaknya soal yang bisa diselesaikan dengan kotak kita tersebut.
Selain 5 bentuk soal yang sudah diutarakan, masih banyak soal lagi yang bisa diselesaikan dengan kotak berikut ini. Kita akan cari soal yang lain. Misalnya, perbandingan sudut di sebuah segitiga adalah 5:7:8. Berapa besar sudut terkecil? Mari lihat kotaknya. Jika dilihat kotaknya, maka hasilnya adalah 45 derajat. Soal berikutnya. Berat 20 apel adalah 8 kg. Tentukan berat 30 buah apel. Lihat kotaknya. Bila dilihat kotaknya, maka isi kotak kosong adalah 30 kali 8 bagi 20 sama dengan 12 kg. Soal berikutnya, untuk membuat kolam seluas 3 kali 5 membutuhkan biaya 300.000. Tentukanlah berapa biaya membuat kolam yang luasnya 7 kali 8 meter. Lihat kotaknya. Lihatlah perbandingan 15 dan 300.000. Maka hasilnya adalah 1.120.000. Soal berikutnya. 30 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Celcius. Kita harus ingat perbandingan Reaumur Celcius Fahrenheit, yaitu 4:5:7 dalam kurung 32. Dari kotak tersebut diketahui bahwa 32 Reaumur sama dengan 40 derajat Celcius. Sobat belajar, pelajaran kita sudahi sampai di sini. Apakah cara ini membantumu? Apakah kamu mencatat berapa lama kamu mengerjakan satu soal? Kali ini kamu memang harus membuat kotak. Tapi kali yang lain, kamu bisa menggambarnya hanya di keningmu. Teruslah berlatih. Demikianlah video kami kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya sobat belajar, sampai jumpa.